Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc dari Studio 1 Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan riset artikel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu lagi distribusi yang memiliki tantangan untuk 3 parameter yang kita sebut dengan generalized Linley 3 parameter. Kajian pada pagi hari ini bersumber dari suatu riset artikel. Nah, riset artikel yang kemarin juga yang telah kita bahas. Minggu lalu, beberapa waktu yang lalu kita telah membahas suatu riset artikel dengan judul On Modeling of Lifetime Data Using 3 Parameter Generalized Linley and Generalized Gamma Distribution yang terbit di Biometrics and Biostatistics Internasional. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita membahas 3 parameter generalized gamma, sekarang kita bahas 3 parameter generalized Linley. Nah, ini yang kita bahas sekarang. 3 parameter untuk distribusi Linley yang dibangkitkan. Berdasarkan riset artikel ini, diketahui bahwa fungsi densitas peluang untuk Linley 3 parameter tergambar dalam persamaan 2.1. Jadi kalau kita besarkan, persamaan 2.1 ini adalah fungsi densitas dari generalized Linley untuk 3 parameter alfa, beta, dan theta. Nah, dalam riset artikel ini juga diberikan L besar atau likelihood Linley. Nah, ini likelihood Linley. Theta berpangkat alfa tambah 1 dibagi dengan beta tambah alfa berpangkat n, bla 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 bla. Ini adalah likelihood dari Linley. Nah, karena likelihoodnya ada, meskipun log likelihoodnya nggak ada, tapi kita bisa mencarinya dengan mengambil logaritma natural dari L besar seperti yang kita tampilkan tadi, lalu diperolehlah logaritma atau log likelihood atau notasinya LNL besar. Nah, log likelihood kunci sukses dari penggunaan optim untuk mendapatkan parameter. Jadi cari sendiri aja LNL besar yang mudah. Dalam riset artikel ini diberikan dataset 1, lalu dataset 1 ini dicoba dengan menggunakan teori yang ada untuk menghasilkan parameter seperti pada tabel ini dia, tabel 1, ini dia nampak di sini data 1 untuk JLD ini generalized Linley distribution, alfanya 17, sekian, betanya 14, sekian, tetanya 11, sekian, dan min 2 kali logaritma natural log likelihoodnya 47 sekian. Sedangkan GGD generalized gamma distribution sudah kita buktikan beberapa waktu yang lalu dengan parameter alfa 0,6, beta 7, sedangkan tetanya 0,01 untuk min 2 kali ln-nya adalah 29. Jadi semakin kecil hasil min 2 dikali logaritma natural L, itu makin baik. Jadi kalau kita bandingkan sebenarnya untuk dataset 1 antara generalized gamma atau JJD dengan JLD generalized Linley distribution, yang terbaik adalah GGD. Karena nilai minus 2 logaritma natural log likelihoodnya atau log likelihoodnya hanya 29 dibanding dengan punya si JLD 47. Nah, ini semua akan kita cobakan dengan menggunakan R kita. Apakah kita sanggup untuk membuktikan seperti itu? Ingat, parameternya berbeda, tidak jadi masalah. Yang paling penting kita bisa menunjukkan mana yang terbaik dari riset artikel yang ada. Oke, kita coba. Guys, R kita buka R. Software R kita. Ini R. Nah, ini R kita. Ini data yang diberikan untuk dataset 1. Nah, ini X dataset 1. Ini X dataset 1. Kita run. X. Edit. Run selection. Lalu
Yang ini punya si generalize gamma, udah kita bahas sebelumnya, kita tinggalkan saja, tidak perlu kita ulang. Nah, ini yang paling penting. LL sampai ke sini adalah punya si log likelihood Linley. Nah, dari mana dapatnya formula N dikali per 2 tambah 1 dan seterusnya. Kalau mau diadopsi kita buka seterusnya biar panjang, biar nanti rekan-rekan mahasiswa atau peneliti dapat melihat yang panjang ini. Nah, ini yang panjang ini adalah log likelihood dari Linley. Logaritma natural yang kita peroleh dengan melogaritma naturalkan L besar pada jurnal yang kita buka tadi. Par 2 melambangkan alfa, ini ada par 2, ini adalah alfa. Par 1 adalah theta dan par 3 adalah beta. Jadi par 1 adalah theta, ini par 1 theta, par 2 alfa dan par 3 beta. Nah, ini dia yang terbalik. Setelah sukses log likelihood, kita pakai bahasa optim. Nah, setelah optim itu keluar, kita ambillah namanya beta Linley, alpha Linley, dan theta Linley. Kita sengaja bedakan dengan generalis gamma biar nanti enak membuat gambarnya. Oke, kita coba runkan. Kita runkan seluruhnya hingga optim. Kita run, edit, run. Oke, kita kembali ke konsol. Nah, kita lihat jalan program kita semua. Ini X data, ini N dari banyak data, dan ini tadi log likelihood untuk Linley, generalize Linley. MLL3 itu adalah optim dari Linley. Kita coba panggil MLL3, kita enter. Nah, dia konvergen dan menghasilkan parameter. Ini yang pertama tadi theta 11, alpha 16, beta 26. Agak terjadi perbedaan sedikit, di mana kita memiliki beta 26, sedangkan riset artikel beta tadi adalah cuma 14, yang lainnya hampir-hampir mirip. Jadi kalau begitu, kalau alfanya saya rasa 11 sama, ini bukan ini, yang satu tadi, ini yang ke satu adalah theta, yang kedua alfa, yang ketiga beta. Coba kita bandingkan dengan riset artikel kita untuk Linley. Nah, ini Linley, ini desa satu. Alfa 17, nah tadi kita 16. Nah, beta yang beda, kita beta tadi 26, riset artikel 14. Theta sama 11. Jadi theta sama, alfanya hampir sama. Kalau tadi kita 16, dia 17. Cuman betanya 14, kita 26. Tidak jadi masalah apakah harus berbeda atau sama. Yang paling penting nanti kita bisa menunjukkan mana yang terbaik dengan melihat nilai -2 LNL-nya, mana yang terkecil. Oke, ini parameter. Lalu kita ambil ini sebagai parameter 1 untuk theta, tetal namanya. Ini untuk parameter 2 alpal, ini parameter 3 betal. Jadi kalau kita lihat dari program kita tadi, ada betal, yang ketiga ada alpal, ada tetal. Gunanya kenapa kita kasih L? Untuk menuliskan fungsi densitas Linley 3 parameter persis seperti yang ada di riset artikel pada persamaan 21. Tetapi tetanya kita buat tetal. Alfanya kita buat alpal untuk membedakan dengan gamma. Kalau gamma tadi namanya beta, ini gamma 3, ini generalis gamma, ini beta. Alfa, ini minggu yang lalu nih udah, makanya enggak kita ulang lagi. Ini theta. Untuk membedanya kita kasih L. Nah, lalu setelah kita memiliki parameter, sekarang yang terpenting, bagian yang terakhir yang paling menarik adalah kita akan melihat mana yang terbaik antara generalize Linley 3 parameter dan gamma. Generalize gamma 3 parameter. Kita menggunakan 2 indikator. Yang pertama grafik densitas, density plot. Yang kedua kita menggunakan nilai -2 dikali dengan log likelihood-nya. Oke? Kita coba lihat gambar kita. Kita share kembali.
R kita, share R. Mana R kita tadi? R A ini. Share R. Nah, ini. Lalu kita gambarkan sekarang. Kita run dulu dari generalize gamma sampai seluruhnya kita run, ini seluruhnya. Kita runkan generalize gamma dan generalize Linley, kita gambarkan seluruhnya. Kita run. Oke, coba kita lihat konsol. Nah, ini jalan semua ini. Ini gamma, Fg3 densitas gamma, Fl3 densitas untuk Linley, 3 parameter. Ingat, dalam menggambar kita menggunakan XI, bukan X lagi. XI itu apa? Sebanyaknya data yang kita ambil dari 0 sampai 2 kali maksimum data berjarak-jarak 0,1. Kita ambil, kalau untuk menggambarkan, ambil aja sebanyak titiknya. Siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang. Setelah itu kita coba gambarkan. Nah, oke, kita gambarkan. Ini gambar histogram, X data sebenar. Kita histogramkan. Lalu di sini ada Fg3. Ingat, gamma 3 parameter. Fl3, Linley 3 parameter. Oke, kita coba run. Oke, kita runkan. Teng-teng. Nah, ini dia. Jadi di sini nampak dengan jelas ya. Jadi mana? Di sinilah menariknya kajian-kajian riset artikel kita. Kita tidak hanya membahas teori, tapi hasil output dari R kita. Yang tidak ada di jurnal, di riset artikel nggak ada, tapi kita kasih, kita tambah R-nya agar mahasiswa bisa mengadopsi. Coba lihat, yang warna merah itu adalah gamma 3 parameter. Yang biru Linley 3 parameter untuk dataset 1. Di sini terlihat indah bahwa gamma 3 parameter atau generalize gamma itu hampir sempurna menghampiri histogram. Tetapi Linley 3 parameter dia tidak begitu baik, agak kurang kayaknya Linley ini dia menunjukkan kurva yang seimbang. Sedangkan kita tahu bahwa data ini ada condong ke kanan, maka kita lihat di sini yang merah lebih baik daripada yang biru atau generalize gamma, atau gamma 3 parameter lebih baik dari generalize Linley distribution. Nah, kita coba lihat nilai minus 2 kali logaritma natural likelihood atau yang dikenal dengan log likelihood-nya. Nah, ada 2 rumusnya di sini. GOF ini adalah uji kebaikan untuk gamma 3 parameter. GOF L3 uji kebaikan untuk Linley. Kita gunakan min 2 kali LNL seperti yang ada riset artikel. Kita coba jalankan. Oke, kita run. Kita kembali ke konsol. Kita panggil lagi GOF G3 untuk gamma 3 parameter. Oh, salah. GOF G3. Nah, 29. Hampir sama nilainya. Satu lagi GOF L3. Nah, ada nilainya 47 untuk min 2 kali log likelihood dari Linley 3 parameter dan 29 untuk nilai minus 2 kali logaritma log likelihood dari gamma 3 parameter. Jadi secara pasti karena nilai minus 2 kali LNL-nya adalah lebih kecil punya si gamma 3 parameter, secara nyata baik secara grafik maupun dari teknik numerik yang menggunakan minus 2 kali log likelihood densitasnya itu lebih baik lagi gamma. Jadi kalau begitu untuk mahasiswa yang mau adopsi kita buka lagi dari awal perlahan. Nah, ini dari data kita, ini data set 3, ini data set 3 kita dari data set 3. Ini adalah LL untuk gamma 3 parameter sampai ke bawah. Ini optim untuk mencari parameter gamma 3 parameter atau generalize gamma. Kita kasih nama beta untuk yang pengeluaran yang ketiga, alfa untuk yang kedua, theta untuk yang ke-1. Lalu kita berikan fungsi densitas gamma 3 parameter. Lalu juga kita berikan ini adalah log likelihood untuk Linley 3 parameter. Optimnya kita kasih nama MLL3. Kita kasih betal, alpal, dan tetal untuk membedakan dari gamma 3 parameter.
FL3 densitas untuk Linley 3 parameter. Kita jalankan program. Nah, bagi rekan-rekan yang mau melihat secara keseluruhan ke samping, ini ada program return-nya ini agak panjang, maka kita buka ke sebelah kanan ini, maka kita buka perlahan. Silakan nanti diadopsi di rumah. Kalau digunakan oleh mahasiswa bagus, peneliti lain juga alhamdulillah. Oke, ini dia kita buka. Dan yang satu lagi juga kita buka untuk generalize. Nah, ini dari Linley. Kita buka yang Linley. Wah, ini yang Linley. Oke, saya rasa sangat baik sekali apa yang kita bincangkan pada sore hari ini. Kita sukses membahas full riset artikel tadi, membandingkan antara gamma 3 parameter dan Linley 3 parameter, plus kita perkuat dengan R yang ada. Oke, saya rasa saya Rado Yendra dan Rado Institute dari Studio 3 undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.